setiap tongkrongan itu atau setiap komunitas yang aku kunjungin pasti kan punya keresahan gitu. Trik apa yang lu pakai untuk bisa menggait mereka tuh bisa nyaman untuk menanggalkan pakaiannya? Nah, akhirnya. Kalau ditelaah secara keilmuan itu punya skill komunikasi yang tinggi, Frank. Aku bukannya membenarkan diri atau gimana, tapi ya kenyataannya seperti itu. Korelasinya profesi lo sama musik lo apa? Aku mencoba melihat bahwa kesempurnaan wanita itu bisa dilihat dari semua sudut yang berbeda. Kaum Hawa yang lu foto ini akhirnya merasa nyaman sama lo. Ya, itu yang mereka rasakan. Lo nggak ngerasain itu? Iya, biasa aja. Lokasi produk lokal nggak, Peng? Ya, aku sih nggak pernah punya mimpi. Guys, yo. Ini kita nggak tahu nih ya, apakah ini di setelah atau sebelum Ardhito Pramono nih, Bren? Kayaknya sih setelah nih, Bro. Ini kayak setelah nih ya? Oke. Jadi, woi, lo nggak ada yang tahu sosok di tengah kita nih, wah kacau lo, Bren. Tambahan dulu, Ji. Apaan tuh? Setelah tadi Ardhito Oke. membuat kita mengawang, Oke. sekarang bagaimana kalau kita kembali ke bumi lagi? Sama Ustaz Cipeng nih. Ustaz Cip. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ini dari Kota Malang nih, teman dari Malang. Jadi kemarin tiba-tiba dia WhatsApp gue, Bren lagi di mana? Gue lagi di sini gitu. Wah, lagi di Jakarta loh, cuma gue lagi nggak konsen tuh, gue lagi record waktu itu. Pas sampai rumah kasih tahu si Malau, Cipeng lagi sokin nih, kita ajak aja kali ya. Habis Ardhito, ayo langsung. Mau nggak doi? Gue tanyain. Kenapa Cuman tidak? maksudnya alasannya kamu ngajak aku untuk ngobrol ini. Woi, lu dari Malang, Bren? Iya. Belum ada perwakilan dari kota lain soalnya nih kita di Ngobrils nih, ya enggak ya? Boleh. Karena ini kan multi tongkrongan. Jadi emang Ngobril ini isinya adalah nongkrong dengan kawan-kawan. Oh iya. Kawan Malau, kawan gue, ya enggak ya? Tua, muda, ada semua. Ya itu, Bro. Poinnya perkawanan, Bro. Poinnya itu, poinnya. Ush. Intinya itu. Asik juga nih kita ngampar, masih ada tempat asbaknya. Tempatnya oke nih, Peng. Wah, mantap. Mantap nih ya. Mantap. Tokonoma emang thank you banget ya. Terasa kayak di Jakarta. Dingin. nih. Dingin. Nah, Ya, kena AC AC. ini. Biar kedikit kayak Kota Malang. Iya. Masalahnya tertolong AC nih tadi. Ketolong AC. Iya. Gile. Lagi sibuk apa lo, Peng? Ya, kesibukanku dari dulu kan cuman mengunjungi teman-teman yang nggak bisa keluyuran. Yo. Aja sih. Oh, lu tetap keluyuran nih lu? Iya. Pas lagi isolasi lu juga masih keluyuran? Masih. Oh, cing. Nggak betah aku Jim di. Jadi pas pas isolasi itu lu ngapain aja tuh jadi? Pas. Ya tetap keluyuran tiap hari ke nongkrong sini, nongkrong situ ya. Tetap aja. Oh, di Malang Ya tuh? cuman pendapatannya aja yang berkurang gitu aja. Pendapatan isolasi ya guys. Emang pendapatan lu dari nongkrong emang Peng? Iya, Hah? semakin banyak teman banyak rezeki loh. Ya, ini kan salah satu rezeki juga. Dan tadi kan minum berapa kali nggak boleh bayar. Nama kita udah ada baunya di Nah, sini. makanya ini. Udah ada bau. Aduh bang gitu, Peng. Jadi lah, pertemuan gue terakhir dengan Cipeng itu, itu synchronize ya. Satu sebelum yang terakhir, cukup absurd. Jadi gue kan kalau datang ke Malang, misalnya ketemu sama dia kan, disodorin nih kan, wah nokipan, masih bisa gue tolak lah. Tiba-tiba pas lihat dia sih, boy sama cewek, Pren. Aduh, ini apaan nih Cipeng nih terus ya. Sampai ditinggalin malu kan. Gua ke mobil dulu ya. Si anjing gue bilang dia dulu cabut kan. Terus gua nanya sama doi. Lupa gua namanya siapa itu? Tata. Ya sebut saja Mawar. Mawar, sebut saja Mawar. Iya. Karena ada tutu mawar. Anjing. Ditinggalin lah gua berdua. Terus gua ice breaking dong. Oh ya, dia lagi bersihin kok ininya.
habis motret tadi. Iya nih potret. Oh, buat produknya Cipeng ini apa street rock gue bilang gitu. Oh enggak. Potret nude dia biasa aja, Bre. Iya, iya. Nude. Aduh, Cipeng ini mulai jeblos-jeblosin tuh. Iya enggak ya? Terus gue, masa sih gue bilang gitu. Oh beneran Mas. Oh, lihat IG-nya dong. IG kalau waduh gue udah lihat IG. Gue enggak ya? Iya. Gue pentilnya doang dihapus, friend. Iya. Oh Iya kan nggak boleh itu. Kalau ada pentilnya nggak boleh. Ini bentuknya begitu. Aduh dia malah ngasih tahu ginian lagi. Akhirnya gue ini aja pakai gepeng lo, Peng. Kenalin kawan gue kabur gue. Ya anjing kerjain orang dulu, gila. Ya itu salah satu kesibukan. Itu masih jalan. Kelas pandemi enggak lah. Enggak, pandemi enggak. Gitu. Itu apa sih namanya, Peng? Kegiatan lo biar teman-teman pada tahu. Ya hanya have fun aja sih. Have fun, seneng-senengin aja ya biar awet muda. Soalnya berhubungan dengan art ini. Art. Tiba-tiba doi, wah bisnis gue sekarang seni nih. Oh ya apa ini? Apa foto nude class? Ya semuanya kan hubungannya tetap dengan seni. Yang meskipun ujung-ujungnya ke lubang air seni toh. Iya, itu masuk seni itu. Masuk seni. Ya itu aja sih. Terus mau dibahas apa lagi? Iya. Soalnya ujungnya ke situ pastinya. Iya. Itu lo punya ide sampai akhirnya ada nude class fotografi itu gimana tuh, Pre? Ya sebenarnya kan dari awal banyak lah teman-teman kita yang ngeband ya, ngomongin solo karir lah, ada yang nge-DJ, ada yang bikin album solo dan lain sebagainya. Aku mau bikin album solo itu kemampuan skillku ini kurang bisa, ngapain ya ini loh, akhirnya ya kepikiran bikin sesuatu yang sedikit beda aja sih. Fotografer. Mencoba. Itu. Oke. Pas bagian fotografer gue suka. Nah, begitu fotografer bagian yang begituannya tuh. Nah, ini masalahnya gini. Kan aku nongkrong ini banyak komunitas yang aku nongkrongin. Jadi setiap tongkrongan itu atau setiap komunitas yang aku kunjungin pasti kan punya keresahan gitu. Iya. Udah mulai ketemu nih. Entah itu apa konflik sama senior atau apa, gitu pasti ada lah. Nah, dari keresahan-keresahan teman-temanku ini aku kumpulin gitu. Jadi ada yang ngomong, wah susah nih cari model ataupun gini-gini. Akhirnya aku terpancing seberapa susahnya gitu. Oke. Ternyata ya nggak sesusah yang mereka bayangkan. Oh ya, lu serius nih? Nah iya. Nih banyak teman-teman gue bilang emang susah. Ya, susahnya dari mana? Susahnya dari mana? Kalau nggak kamu coba yang pasti kan setiap orang punya trik masing-masing loh, gitu loh. Ya sama juga dengan kenapa sih bandmu kok bisa lebih wah kan kamu punya trik gitu. Gitu. Kan sama halnya gitu. Kenapa malu selalu dapat tawaran syuting terus? Ya setidaknya kan antara itu rezeki atau punya trik tersendiri kan pasti punya. Oke. Ya. Ibaratnya rezeki itu datang kan dari speak sebenarnya. Iya. Rezeki kan nggak harus uang tuh, meskipun ujungnya jadi uang. Iya. Gua percaya itu, Pe. Ya. Sekarang kan ini kita bermain dengan logika. Iya, logika. Oke. Kemarin kita ngobrol sama Ardhito Pramono. Oke. Yang ngomong semua cewek pada oke. Masuk logika gue. Nah ini itu karena dari awal kan kalau dari lu dari awal kan gini, aku udah mematenkan bahwa kita ini nggak tampan, Jim, ya toh. Oke, menarik. Terus kita ini nggak tampan. Sampai aku selalu bikin hashtag anti ketampanan. Meskipun itu hanya plesetan dari anti kemapanan. Iya benar. Nah itu dari sesuatu yang menurut orang lain nggak mungkin terjadi, itu aku harus membuktikan bahwa lu bilang tadi ternyata nggak sesulit yang dipikirkan orang. Gampang. Memang. Terus lu bilang barusan ini agak kontradiktif nih. Anti ketampanan. Yang pengen gua tanyain sebenarnya simpel dan sederhana. Trik apa yang lu pakai untuk bisa menggait mereka tuh bisa nyaman untuk menanggalkan pakaiannya? Nah, ibaratnya gini. Di garis bawahi lawan jenisnya. Ibaratnya kan gini. Dari awal itu konsepnya kan udah jelas. Kita
arahnya dari casual ke nude. Oke. Kecuali kalau kita diawali mulai dari wedding atau foto-foto hijab ataupun apa, ketika Beda. kita mau ngajak foto yang lebih seksi, pasti orang berpikiran kamu modus. Oke. Nah, karena yang aku tampilin di awal itu Casual. udah nude duluan awalnya. Oke. Akhirnya kan kita udah, oh ini nggak modus, gitu aja. Oi. Ada Padahal lagi, sebenarnya Ya. Paham lah. Yo. Jaing sih. Lu melintir-melintirin keadaannya hoax lo, friend. Yo. Ya, balik lagi ke itu ya. Ardito, dia ngomong sedikit beres, friend. Nah, ini nih. Ilmu speak lo boleh di share-share ke temen nggak nih, friend, sebenarnya? Ya banyak yang minta seperti itu, Jim. Karena tapi kan setiap wanita, kita ngomongin setiap wanita Ya, atau oke, setiap oke. kaum hawa. kita sendirilah bertiga ini. Kita kan punya pola yang berbeda pastinya. Wah, benar. Iya toh. Setuju sekali. kalau itu, gue setuju terus. Cara ngomongnya gimana Iya. ataupun gimana. Ini berbeda. Belum tentu cara aku ini aku share ke kamu atau ke kamu terapin dengan hal yang sama, belum tentu bisa. Dampaknya belum tentu sama. Belum Ya. begitu juga dengan trik kalian ini. Oke. Iya toh. Nah, apalagi kita ketemu cewek-cewek yang berbeda dengan karakter atau mood yang berbeda. Kita harus bisa menggiringnya ini loh. Oke, kalau itu kan ini gue paham penjelasan lo, walaupun terdengar sedikit abstrak kita ya. Abstrak. Nah sekarang begini, kita bermain contoh. Nah, Andai kata lo seorang fotografer, nah, ya kan, matanya kita sebut lah ya, nah, Sopiela coba gitu pengen dipoto sama lo. mm-mm. Teknik lo bagaimana? Awalnya gini, karena semakin aku berjalan, semakin aku terjuni lah. Sebenarnya aku terperosok sih. Tapi mau Tapi naik enak. gitu, Tapi enak. susah Oke. banget ya. Nah itu terperosok. Ya semakin aku dimusuhin juga di komunitas fotografi di Malang. Jadi aku nggak bisa moto-moto ngajakin moto model-model Malang ataupun apa. Oke. Susah. Nah, Udah habis jangan-jangan iya, sama lo kali, bukan akhirnya gara-gara susah. Bukan nggak habis gitu. Sampai hari ini aku hitungannya susah untuk mendapatkan model dari kotakku sendiri. Oh. Karena dapat kayak satu profesi atau kumpulan ini melarang bahwa jangan sampai kamu difoto Sama si Cipeng. di aku gitu. Kenapa? Ini Ya, menarik deh. ini kan Oke. ngomongin iri dengki itu loh ya. Ya, Kita ngomongin oke. kompetisi yang nggak sehat ini. Iya. Mulai nangkep gua, mulai nangkep. Gitu. Sampai di Akhirnya- blacklist gawat lo. Terus? Akhirnya aku nggak kekurangan akal. Banyak juga yang model-model yang belum terlalu ngetop tapi jual mahal. Ya aku datangin model-model luar kota kayak Jakarta, Bandung ataupun Jogja. Jadi yang followernya di atas 50K semua. Oi. Nah, Kamu menolak dengan follower cuma 1.000-2.000, yang 50K ke atas datang ke sini. Datang ke Malang. Libas Ya. semuanya gitu. oke. Nah, itu kan punya Nah, mainnya seperti itu. Akhirnya. kalau ditelaah secara keilmuan itu punya skill komunikasi yang tinggi, friend. ya kata itu- orang-orang sih gitu. Itu suatu kesenian tingkat tinggi tuh buat gua. Kata orang-orang sih gitu. Aku nggak Yo. terlalu menyadari soal itu sih. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya karena banyak yang aku yang nanya aku cerita gini banyak yang nggak percaya, tapi buktinya ini udah terlalu menyebar gitu loh. Buktinya udah terlalu menyebar. Nih sorry nih, Peng. Dengan lu jadi fotografer nude gitu, buat image lu kemana? Ya jelas pasti rusak lah. Itu sudah pasti rusak itu. Wah kamu bejat itu aja. Kamu bejat. Ya. Kamu Tapi tetep ketawa doi itu yang paling enak, gua paling Iya. gua suka. Ya, mau gimana lagi loh ya udah aku sudah dicap bejat ya. Tapi, ya
Bingung aku ngomong gini. Yo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya maksudnya aku bukannya membenarkan diri atau gimana, tapi ya kenyataannya seperti itu. Lah, kadang ada friend kayak gitu, ya kan? Ya ini sekelebat aja, ya kan? Ya. Kalau ngeliat temen gitu ya kan, ada tukang begini sama cewek ya kan. Iya. Begitu dia datang suatu acara, gue nyium bau memek nih. Iya. Udah saking stigmanya Iya. ketebelan tuh, Iya, ya kan? memang. Nah, gue nggak tahu ntar apakah begitu juga yang terjadi, ya kan? Mungkin di awal seperti itu ya. Bus, berarti Mungkin. udah lebih tinggi lagi nih. Oke. Jadi sampai aku akhirnya ya, saking seringnya motret nude ya, motret aja nggak hongat gitu. Sampai Udah sampai seperti situ itu. sekarang? Udah biasa aja. Oh, kayak kita waktu Gambar model. Iya, ya sama. 5 menit pertama masih kenceng. Berikutnya udah mulai stroke ya kita ini. Iya, ibarat kita Stroke akhirnya- gambar ya, bukan stroke yang lain. Ibaratnya aku kayak rokok kretek, kalau nggak dihisap nggak hidup gitu aja. Lebih kepada itu aja ya. Nggak Kalau dihisap. ngomong Iya toh, kalau nggak Iya, dihisap mati toh. Gua ngerti akhirnya. Oke. Kalau hanya sekedar udah diemin gini ya nggak reaksi. Nah, ini kita ngomong ini aja nih, kisah-kisah ini aja, kronika aja nih pengen. Iya, santai-santai aja. Motonut yang paling seru, apa ya? Bukan yang paling seru, paling Adrenalin, deg-degan. itu maksud gua. Konsep di awal aku motret nude ini aku menghindari foto di kamar. Oke. Awalnya, karena aku mikir kalau di foto di kamar kan spotnya hanya itu aja, Ya. terus kesan modusnya lebih tinggi. Kesan modusnya. Oke, Ya, waktu jadi- di awal-awal kan. Iya, Kalau kan. sekarang mah udah nggak ada lagi kan. Ya karena kan kalau rata-rata fotografer semua yang mungkin di Indonesia ini ujung-ujungnya kan di kamar. Nah konsep awalku ini malah di outdoor gitu loh. Bush. Kayak air terjun, terus hutan-hutan, bengkel dan sebagainya. Itu yang aku tawarkan. Wah, lu ngeblocking tempatnya gimana tuh, Peng? Ya kan banyak tempat-tempat temen-temenku kan juga. Emang di blocking tuh, gua nggak mau. Ya kan di daerah Malang sendiri kan masih banyak tempat yang tersembunyi. Wush. Anjir. Makin luar biasa lu, friend. Kayak air terjun ataupun itu banyak yang tersembunyi masih kan. Ya seperti itu sebenarnya awalnya sampai akhirnya kan, weh siapa nih gokil banget nih kayak gitu. Nah, ya akhirnya sampai ke sini aku ngomong apa berarti bisa menyimpulkan bahwa menjadi tenar itu terlalu gampang gitu loh. Iya, selama kita masih punya fantasi yang beda dengan yang lainnya, gampang. Oke. Menarik, ini masalah fantasi, lobby-lobisasi ya enggak ya? Akhirnya arahnya ke situ. Ya lo bilang sampai orang dari Jakarta yang followernya bahkan 50.000. 100.000 100.000. ke atas bisa. Dari Jakarta terbang ke Malang, friend, bukan dianya yang cabut. Ini Nah. modelnya yang datang, berarti kan magnetnya kuat juga nih lu. Ya. Oke. Gua nggak tahu atas nama apa tuh. Kalau magnet gua masih nggak Nggak percaya tahu ada ya, magnetnya, mungkin. friend. Ah. Gua nggak percaya ada magnetnya. Speaknya ini, friend. Speaknya apa ini? Box nih, friend. Gila. Karena kawan-kawan lu yang di Malang juga cerita sama gua. Aduh, siapa sih nama itu teman sekelas lu dulu? Gue juga heran tuh dari dulu itu katanya dari SMA. Yang nempel, bush, nggak ada yang biasa sama dia. Padahal ya nggak tampan gitu. Gue nggak ngomong lo, friend. Iya. Lo yang ngomong deh. Ya, gua bukan ngomongin stigma Iya. daerah geografis, friend. Yoi. Tapi emang Jawa Timur, friend, emang kalau soal keilmuan sih emang beda, friend. Nah, ini banyak yang ngomongin bahwa aku ini pakai pelet dan sebagainya. Iya itu, iya. Iya kan? Banyak banget karena kan ya wajahku seperti ini gitu loh. Aku nggak bisa menjual wajahku yang lebih glowing lagi. Tapi lu pas foto di sebelah Ardi itu lo glowing, bro. Iya, karena efek Ardi itu tadi. Cipratan ini ya cahayanya ya. Itu yang canggih kan gitu. Kan Ngambil mantul, karisma ya. sebelahnya doi bisa. Mantul dia, mantul. Oh, tandanya dia mudah menarik karisma yang lain nih ya. Nah, itu dia kan gua bilang tadi. Magnet. Nih, magnetnya nih. Dia kan tadi Ardito, aku Magneto. Nah. Jadi pengen ini nih, es gini nih, friend-nya kan. Cipeng Magneto, Oxfred. Wah. Ini kalau dari pengalaman teman-teman gue,
yang inilah Don Juan lah ibaratnya. Rocker plus Don Juan. Ibaratnya kan, wah Amerika gua nggak pernah bergeming. Habis ini ya pindah, lupa. Tapi suatu saat tiba-tiba pasti ada daerah kepatilnya. Oh. Pastilah. Pasti. Doi kepatil terus anjing. Wah, katanya American style lah. Waduh, dia udah nyungsep nih. Wizard nih udah nih. Waduh, gitu. Pasti ya. Amerikanya tapi udah soft nih ibaratnya. Wih, gila. Bisa kejadian juga nih. Kejadian nggak malu, Bre? Ya kejadian tuh. Ya karena tadi kompetisinya yang nggak sehat. Jadi pertemanan ini kan pasti kita ada musuhnya loh. Ya, loh. Ya teman-temanku sendiri yang lapor ke istriku. Oh. Bajingan toh. Wah, istri lu gimana tuh reaksinya, Bre? Ya, marah Ci. Ya. Gimana lagi? Lu dengan istri gimana sih, Pren? Nah ini belum kita tahu nih. Soalnya lu dengan kehidupan oke. Ya sebelum kejadian itu ya baik-baik aja. Ya Tapi setelah kejadian itu, ya marah-marah. tapi kan nggak merubah Ya frekuensi lo kan? berubah akhirnya. Iya tapi masih proses mendekati ulang. Ke istri lo? Iya. Oh, istri lo nggak tahu kalau lo? Nggak ada yang tahu. Wih, canggih juga lo. Nggak ada yang Kalau tahu. orang-orang nggak ada yang tahu, tapi nama lo bisa kesohor kan? Kan aku pakai nama lain. Pakai nama lain tapi ya. alias. Ntar ketahuan lagi nih abis ini nih, nggak apa-apa, Pren? Ya udah ketahuan masalahnya. Bodoh amat ya. Ya mau gimana lagi ini ya antara klarifikasi ataupun apa ya udah. Peng, coba gua nanya nih Peng, nih agak ini nih Peng, agak sedikit mungkin terlalu berani. Terus korelasinya profesi lo sama musik lo apa? Nggak ada sih sebenarnya kan itu hanya fantasi yang aku nggak bisa tuangkan di band ya sebenarnya. Oh, Sebenarnya. Masa sih? Ya kan nggak bisa Jim ya. nggak apa-apa, mau Motley Crue bisa. Oh, Iya enggak, maksudnya kan awalnya menutupi penyamaran tadi kan nggak bisa dong. Karena lu anonim ya, Iya. pakai nama lain, oke. Jadi kan nggak bisa aku share di Gua band yang kira buat sumber inspirasi lu. ya pasti wanita dong. Nah, Di awal. ya kan buat jadi Iya. tema-tema lagu lu. Pasti. Ya enggak? Cuman aku dari awal kan nggak pernah nulis atau menyanyikan lagu cinta di bandku ya maksudnya. Oke. Nah, kalau prinsip awal gue ya buat apa gue menulis lagu cinta tanpa lagu cinta kalau wanita udah datang tiba-tiba dong. Jeng. Kita ngapain juga? Jadi ada yang cerita nih. Ini bukan dari doi, Bre. Oke, Kawan lu. Iya. Yang gue lupa namanya. Temen SMA lu sebangku lah dulu lah. Ya lu ngerti Ya. lah. Terus dia nanya, itu James katanya. Model-modelnya si Cipeng yang apa namanya, yang baper, ternyata modelnya bukan dianya, friend. Nah itu yang gue, wah cuy, lebih dahsyat lagi dong. Yoi, bahkan sampai para model-modelnya ini jadi yang konflik mereka, bukan lu. berkompetisi malah. Waduh, dan itu lo ada negosiasi untuk mendamaikan model-model lo nggak tuh, Bro? Enggak sih. Sebenarnya kalau mereka udah mulai baper, aku mulai menghentikan hubunganku gitu loh. Itu pola itu selalu lu pakai terus Selalu. Jadi gimana caranya berhubungan dengan si A, si B, si C, meskipun mereka tahu sama-sama waktu tahu, berbarengan. sama-sama tahu ya nggak ada masalah gitu. Sampai setitik itu aku. Cik, anjing. Tokai juga nih anak nih. Ya nggak tahu juga. Gue pernah dikasih tahu nama ini, jangan-jangan pernah satu syuting malu juga. Mendingan gak usah tahu juga kok. Kayak gitu aja. Kita tipis-tipis aja. Jatuhnya suujon ya, dan fitnah nanti. Fitnah. Soalnya kan aku nggak bisa ngasih bukti. Nggak perlu. Nggak perlu. Kirim JPEG-nya aja by WA. Kalau nggak habis cut,
Peng. Ya, nggak usah kasih sebut nama, ya. Tapi canggih loh, Peng. Maksud gua adalah, gua ngeliatnya walaupun terkesan modus atau ada nafsu, gua lebih tertarik ketika lu bisa bertahan di dunia ini. Udah berapa lama? Ya aku sebenarnya nggak terlalu lama sih, baru 3 tahun lah. 3 tahun berkecimpung di sini. Pasti ada inilah esensi nude itu apa sih sebenarnya? Ya gimana ya? Aku mencoba melihat bahwa kesempurnaan wanita itu bisa dilihat dari semua sudut yang berbeda. Sekiranya gini ya. Oke, contoh konyol aja. Kadang kan kita sering lihat, wah cantik banget. Belum tentu pantatnya sama warnanya dengan muka. Iya. Gitu loh. Oke. Gitu. Anjing. Gitu loh. Gitu. Ya. Aku sih, aku lebih seneng lihat yang cewek nggak terlalu putih ataupun apa. Tapi antara warna wajah sama warna pantat itu sama gitu. Berarti yang tersembunyi Itu baru sama menurutku, terbuka. wah ini cakep. Gitu. Dan lu udah bisa ngendus kayak begitu tuh ya? Ya, Pantatnya hitam nih. Dengan sekali hendus. kan kelihatan dari wajah bisa tuh ya, sama kaki udah berbeda nih. Wah ini pasti ke atasnya enggak. Wah, Mungkin sama. Gitu. kalau lu udah bisa ngendus lo titisan musang lo. Sampai akhirnya aku, dari aku lihat yang cantik-cantik sampai yang biasa, ketika lihat secara telanjang, gitu aja. Ya kan, bukan. Nah itu dia, karena lu bilang tadi, ya begitu aja. Cuman kan yang menarik adalah ketika lu mengambil point of view. Itu beda lagi. Itu akhirnya beda itu. lagi. Akhirnya beda lagi gimana caranya kalau aku mencoba mencari sudut pandang yang berbeda gitu dari yang mungkin portofolio dia yang punya. Aku menawarkan sesuatu yang beda aja. Jadi sebenarnya ada research sebelum lo inilah ya. Ya, mungkin gitu lah. Mungkin. Kadang aku bingung Gua pengen tahu research lo seperti ngomongin apa. yang detailnya ini aku bingung gitu. Kadang Nah ini, gua nanyanya agak tajam-tajam dulu nih. Lu nude-nya nude ekstrim apa nude beauty? Udah juga lu jalanin? aku lebih condong ke art sih. Yang harus kalau untuk Masih personal. seni ya. loh, friend. Nah, untuk yang personal. Ekstrim pun juga seni di masa depan itu nanti bisa jadi, Pak. Jadi kan intinya kayak gini, aku untuk model meskipun dia putih, nanti warna kulitnya tak bikin sedikit eksotik. Oke. Nggak aku bikinin putih atau apa, enggak. Makanya aku pilih kayak tempat-tempat yang nggak umum, kadang kayak di bengkel ataupun di apa. Pernah juga di bengkel, ya, sering. Oh itu lo setting ya? Jadi kayak oh ini cantik, tapi ditaruh di tempat yang kotor itu jadinya gimana gitu. Eksplorasi. Penempatan nih ya, jadi Ah. oh ini doi di sini. Tempat yang paling ajaib pernah lo jadi lokasi di mana tuh, Peng? Depannya toko sih, tapi Depannya tersembunyi. Depannya toko kan emang tokonya tersembunyi. Enggak kan gitu? ada toko yang agak tersembunyi loh. Oh. Taruh dalam kotak gitu. Jadi dia anaknya di dalam kotak gitu. Modelnya di dalam kotak lokasi. Wih, anjing. Gitu aja ya. Kan ya cuman beberapa jepretan aja. Udah. Setelah itu udah. Berapa lama tuh, Peng? Biasanya tuh satu sesi tuh? Ya macam-macam Jim. Macam tergantung kebutuhan. Kalau tempatnya nggak bisa dikondisikan ya cepet aja. Paling cepet berapa lama tuh, Peng? Ya rata-rata sih paling mentok 2 jam mentok. Oh, jadi paling cepetnya tuh. Paling cepat. Jadi kalau lama bisa manjang dong ya? Berapa? Enggak, maksudnya paling lama ya. Kita ngomongin foto paling lama. Paling lama 2 jam. 2 jam. Oke nih, Pak. Nih. Beberapa cerita yang lain tadi lu bilang di bengkel, di toko, Air terjun. air terjun ini kan sebenarnya kan public space. Public space. Ya. Bahwa ini sebenarnya lu lebih pada mengeluarkan sisi eksibisionis
Seperti itu. Nah, lebih adrenalinnya yang aku Bus, adrenalin tuh ini doang di eksekusinya tuh adrenalin tuh ya. Jadi antara dia berani atau enggak ya itu. Ada yang gak berani pengen HP ini? Ya banyak lah yang nggak berani. Ah nggak jadi deh, Mas. Gitu ada tuh ya. Banyak. Itu kalau kayak gitu fotografer yang udah pernah siap-siap gimana tuh, Pren? Ya kan kita cobanya personal dulu. Kalau yang bareng-bareng ya rata-rata mereka juga kayak cari aman lah pastinya. Ya kalau bareng-bareng pasti nggak berani. Nggak berani. Kalau lu kan emang main sendiri kan? Main sendiri. Anjing, oke nih Fredo ini. Oke, Pak. Gue kemarin dikasih tinggi, friend, kalau gue ngeliat Cipeng nih ya. Ya masalahnya aku bermusik ya nggak jago-jago banget gitu. Lah kan sebenarnya kan bisa lu aplikasiin itu. Ya bisa, cuman kan ya gimana ya? Di band kan ada banyak kepala gitu loh. Oh, Iya benar. Satu band itu ya. Kan kita nggak bisa memaksakan ide kita untuk ke semua ini. Kita ngomongin fotografi, gue inget tuh foto lo. Wah itu cewek-cewek grupis nih, begundal lowok warung. Oh itu bencong itu. Wih, pas gue tegesin, anjing beng semua itu. Bencong semua tuh. Itu ide foto siapa tuh, friend? Awalnya itu foto Lu moto becong juga, Bro? enggak. Lu jadi dia di sofa nih, friend. Dia gue peragakan foto ya. band. Oke. Foto band. Lu tuh bus banyak grupis-grupisnya kan kecil kan Instagram gitu kan. Belum itu waktu Facebook MySpace. ya? MySpace ya, MySpace. Oh, waktu MySpace. Kecil segini kan lah, ya enggak ya pas di Penasaran layar. kan lo? Belum pakai handphone kan, MySpace kan. Anjing buku udah lawak warung. Gua klik kan, tuh enlarge, gua anjing. Waduh. Siapa itu? Bisa diceritain Itu betul apa prosesnya konsep tuh. lo oke tuh? Jadi kan gini, ini kan awalnya itu ada sebenarnya aku mulai dari 2007 itu sampai hitungannya sampai ke sini lah. Itu kan setiap tahun sering dipakai untuk riset untuk skripsi. Oke. Terus Menarik deh. Sampai akhirnya ada yang mahasiswa mahasiswa seni grafis lah. Mulai dari desain gitu. Nah, itu ngomong kalau aku pengen menggarap skripsi tentang Begunda Waru. Gitu toh. Sampai akhirnya yang dibutuhkan apa? Nah, aku ntar mau bikin website zaman waktu itu kan. Yang pasti ada fotonya dan nanti foto-foto itu akan dipamerkan di mall. Nah, akhirnya kan kita ya nggak mungkin dong kita kalau untuk tujuannya ke sana ya kita harus cari yang sesuatu konsep yang berbeda. Iya, oke. Kalau kita Sepakat. pakai wanita, yang jelas itu terlalu umum. Ya. Mainstream. Waria. Yes. Gitu. Akhirnya Itu gitaris lu siapa Peng waktu itu Peng yang pakai si Celeng itu ini ya yang gitar melodi. gitar melodi. Itu yang ketemu sama gua itu bukan sih? Iya, yang di masih kan? level. Masih. Sekarang enggak, udah enggak ya. Jadi dulu pakai jaket kulit, ya kan ya waktu itu spike. Oh. Ini anak mukanya paling nggak nyaman nih gue lihat gitu. Yo Ipeng. Iya. Setuju kan? Iya. Iya. Kalau lo kan banci, Pran. gue paling relax, paling relax saya. Masih bisa dicari nggak tuh di internet ya foto itu ya? Bisa, ada. Masih ada fotonya tuh. Wah, lo cari Bro. Toka itu. Sampai akhirnya foto itu menang itu, Jim. Hah? Menang. Itu di ini juga di festival kan juga di mana? Dipamerin dari antar mahasiswa semua kan dipamerin di mall. Oh di. Nah, jadi Anjrat di mall. votingnya dari voting pengunjung. Oke, mana ini jadi Di mall apa itu, Peng? Matos, Malang Town Square. Malang Town Square. Itu ibaratnya anak kecil, ibu-ibu semua nonton lihat foto itu dong. Ya kan nggak terlalu vulgar. Iya kan nggak sih. vulgar, Fred. vulgar, Emang iya. kesannya biasa. Tapi Jim, lu kok bisa tahu itu cowok semua? Ya kelihatan dong. Gue enlarge friend kan fotonya. Oh. Kan segini. Lu gedein. Gue pakai ini apa Oke, yang bulu-bulu seksi bulu-bulu. gitu. Anjing buku udah lowak waru, gue klik bangsat. Kan gede kan, bisa diklik gede kan kalau MySpace. Iya. Gue langsung begitu friend. Anjing gila nih buku lowak waru.
Gue yakin banyak semua. Banyak yang kayak lu kasus. Banyak kasusnya Iya. kayak lo tuh. Aduh, tokai deh gue. Ya kadang-kadang kita juga apa ya, dari awal kan sebenarnya aku juga sadar diri bahwa bandku ini kalau dijual secara musikal kan nggak laku. Wah, Sebenarnya ya kan enggak, Atas. maksudnya kan banyak band-band yang lain yang lebih berskill lah kasarnya gitu. Ya kan kalau band-band lain pada berskill ya lu pasti pilihan lu bukan musik sekarang, kan? Musik progresif lu Enggak, pasti. akhirnya dari awal itu udah kita menawarkan sesuatu yang di luar dari ya intinya kenakalan kita ini yang kita tawarkan. Nih contohnya ya. Gue kan kalau gede gue bagi rilisan lu dong. Gue ngasih segepok mulu, friend. Anjing banyak banget, satu aja pengen udah bawa aja sama kamu. Yang versi akustik. Iya, akustik. Versi akustik. Gitu. Tiba-tiba kalau kita lagi beresin lemari kan mau nggak mau harus gue eliminasi, kan. Pokoknya gue kasih ke teman-teman kan. Iya. Masih sisa 2 nih. Pantang double harus satu harus dijokul nih. Gue taruh di Tokopedia, friend. Buset, yang nawar banyak banget. Itu tandanya musik lu bagus, friend. Iya, maksudnya yang akhirnya sampai semakin kesini kan kita berevolusi, memperbaiki Iya. secara musik toh. Kalau yang kamu dengerin album pertama yang kan warna aku aja mau. Maksudnya Justru album pertama di mana-mana mah. iya, maksudnya aku sendiri loh yang dengerin. Anjing. Ya. Antara fals. Kan sampai hari ini aku juga nggak bisa nyetem. Tuh. Waktu itu, friend. Gue tapi kaset yang album pertama lo tuh gue masih mega. Itu. Dan itu kalau gue lagi iseng-iseng gue posting tuh pasti ya banyak yang DM. Iya. Iya. Kayak aku sempat dari manggil yang Mas, Bang sampai Om. Om lepas berapa Om? Tokai, gue gituin aja. Ya, ada lah gitu. Karena dobelannya kalau yang pertama itu yang kaset itu kan. Iya, kaset. Album pertama lu kan. Wah. Tuh. Dari situ aja berarti emang dicari, friend, secara kekaryaan. Iya. Dan ini kalau gue lihat dengar lu secara musik ini kan banyak tentang friendship ya kalau Ya, gua friendship. denger ya. Karena aku mikirnya gini, era-era awal kan Pang-Pangan secara lirik pasti kan ngomongin perlawanan, gitu, fuck the police atau fuck the rule atau apa. Ya, aku sih nggak relate dengan hal seperti itu gitu loh. Yang aku rasakan selama dulu sampai hari ini ya apa yang harus aku lawan. Aku ngapa-ngapain bisa keturutan kok gitu loh. Itu aja sih. Jangan bisa. Padahal kan kenyataannya untuk menjalin pertemanan yang aku angkat selama ini ya sangat sulit ternyata gitu loh. Untuk membangun persahabatan yang tanpa konflik ataupun apa, Beda tuh ya, Bang. Beda. Ya kan sebenarnya bukannya gua sok tahu atau pengen intervensi. Iya. Peng. Apa yang gua lawan? Iya. Sebenarnya ada. Ya enggak, maksudnya kan Dalam hidup secara- ini lu kan melawan hawa nafsu lu. Iya, itu yang aku susah. Iya itu yang aku suka. Itu ya kan perlawanan lu, gua melawan hawa nafsu. Ya, yang aku rasain, aku begitu banyak dikasih cobaan. Wih, dikasih. Iya. Gitu, aku kan nggak minta, loh. Aku nggak minta soal itu. Itu ya. Lu mungkin lihatnya soal cobaan sih. Loh. Kalau gua ngeliat malah kenikmatan itu. Itu kan dari sisi pria-pria lain. Wih, Gitu. kalau lu Nah, cobaan aku ya. masalahku, aku nggak meminta, tapi kenapa dikasih. Ya namanya juga manusia. Iya, gitu. bersyukur lah ya. Kasih cobaan terus menerus ya. Dicoba. Kalau nggak mau ya tak coba. Iya. Ya, gitu. Itu. Ya, mau Dikasih nggak mau. cobaan terus menerus, udah gue cobain aja. Iya. Ox jokes lu my friend. Ya gimana? Aku nggak minta kok. Aku sangat sadar diri dengan itu. Kalau aku meminta kayaknya ya terlalu murka lah, pasti terlalu. Ya kan kalau gua sih ngeliatnya sih, lu punya mata yang beda karena lu bisa melihat sesuatu yang bisa lu tonjolkan. Tonjolkan. Ya, makanya kalau gua sih ngeliatnya sih kaum hawa yang lu foto ini akhirnya merasa nyaman sama lu. Ya, itu yang mereka rasakan. Ada Lu nggak ngerasain itu? Iya, biasa aja. anjing.
karena terlalu sering sih, aku bingung juga gitu loh. Jadi nggak sampai akhirnya nggak ada yang spesial akhirnya gitu. Aduh, kalau bisa Ini tuker-tukeran kita gua sehari demen nih, nih. tukeran kita nih friend enak kali jadi lu. Kalau bisa ketukeran kehidupan ya. Ya kan. Enggak nih dari yang come and go nih ya enggak ya cewek-cewek ini. Gue denger katanya tuh dia tercewek itu malah yang konflik malah mereka dan lu mendamaikan gitu. Iya. Wah itu gimana tuh Bren? Abis saya lu ceritain gak Bren tuh? Oh ya bener udah kayak Bob Marley antara dua negara yang konflik mereka. Ya gimana? Aku bingung gini. Nggak apa-apa ya. Aku masih bingung memulainya ini. Kadang ya apa yang kalian rebut, yang kalian perdebatkan ini apa gitu kan? Sedangkan kalian kan punya pasangan masing-masing. Oh, lo Ya. utarakan seperti itu. Iya. Ya, kalau semua kita untuk mencoba lebih lagi ya mohon maaf aku nggak bisa. Karena aku juga, gitu, kan aku juga punya orang yang di belakangku juga. Kehidupan lain. Iya, kehidupan lain. Jun. Keren lu, friend. Keren lu. Yang Best aku friend ngomongin kau seperti ini itu. Bren. Hah? Best friend kau di mana? Ya, terus apa yang kamu harapkan dari aku gitu? Apa? Ada yang lo angkat jadi lagu nggak tuh Bren? Dari kisah-kisah Ya itu? ada, cuman kan semua disamarkan. Semua disamarkan tetap. Ya berarti emang seperti gue bilang tadi bahwa profesi lu sendiri akhirnya bisa menjadi inspirasi buat band lu kan sebenarnya. Memang sih. Ya. Tapi semakin yang baru-baru aku tekunin yang 3 tahun terakhir ini kan, ya sampai akhirnya aku memutuskan untuk tidak meneruskan gitu loh. Oh lu udah pensiun ya? Ya, Apa tuh? Yang apanya nih? foto. Musik. Oh kirain band ya. Nah, maksudnya untuk memutuskan untuk tidak meneruskan lagi. Karena tantangannya udah aku lewatin semua gitu loh. Oh udah nggak ada Jadi, tantangannya nggak lagi ada nih. tantangan, gitu. Udah biasa gitu ya. Anjing. Ya aku harus cari tantangan yang lebih baru lagi. Ya berarti masih nyari dong berarti. Ya, nggak tahu. Ini lagi. Ya, aku cukup Doi lagi nyari celah nih. Apalagi nih yang bisa dari sini ya. kalau hanya sekedar foto, nude dan lain sebagainya ya udah aku lewatin. Udah. Maunya Mulai dari yang jelek sampai yang bener-bener cakep. Udah semua. udah baal lah lu di situ ya. Ya. Wah halus itu. Jadi aku merasa nggak ada tantangan lagi gitu loh. Nggak ada Nggak ada tantangan lagi. Iya. Sampai akhirnya aku sebelum memutuskan untuk mandek karena masalah itu juga ya. Aku udah males-malesan moto udah beberapa bulan udah males moto. Tapi masih ada yang nanya-nanya nggak Fred? Atur. Banyak. Modelnya lah, gua kalau fotografernya pasti banyak kan. Banyak modelnya. Terus akhirnya lu kasih ke teman lu. Ya enggak ya, aku udah ngomong aku tobat gitu aja. Ngomong gitu. Iya. Tobat habis perkara ya kalau tobat ya. Tobat kan udah nggak anu lagi. Ya daripada aku banyak alasan. Emang kegelisahan lu yang paling baru apa lagi setelah lu meninggalkan foto? Nggak ada. Wahana barunya apa Ya aku pengen mencoba videografi. Oh, Videografi. Pengen ya. Wah ini lagi belajar apa aja di videografi nih Fred? Ya belum, paling ya coba-coba bikin video klip sendiri. Coba-coba masih ada. Wah nih. Udah lu bikin tapi? Ya baru satu yang asal-asalan baru satu. Ini lu mendirect sendiri jadi ibaratnya video Ya. nih. Wah shit. Mulai ya itu masih ya banyak kekurangan lah pasti. Tapi ya nggak peduliin soal kekurangan. Iya, ataupun benar. hasil lah nggak Bikin peduli. aja dulu. Soal kritikan ya itu kan pasti membangun. Tapi video klipnya nggak ada nude juga? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Cuman kan itu Klip, klip. Wah, tantangannya beda. Kan siapa tahu friend ninggalin foto nude, tapi video klipnya kasih nude dikit kali ini ya. Elemen ya. Video klip bukan video celup. Agak dibedain. Oke. Nanti sponsornya teh celup dong. Ya. Peng, gua pernah dengar lo cerita ini apa? Lo sempat ngedatengin band luar juga ya ke Malang waktu itu. Beberapa kali. Berapa kali itu siapa nih Peng? The Toaster. The Toaster sempat lo bawa juga. The Toaster, Maggie and the Kids Rebel. Ah.
yang terakhir Total Chaos. Total Chaos. Wah gimana tuh Prank? Kisah-kisahnya tuh Prank? Ya aku sih kalau untuk aku sendiri ya, aku lebih seneng menghandle mereka ya. Maksudnya untuk band-band luar, ya mereka nggak terlalu ribet kayak band-band Indonesia gitu. Ternyata. Oh ya? Secara rider ataupun Iya, sesimpel apa? The Toaster kan cukup besar kan, band Ska yang iya, besar ya? waktu itu kan tur yang ke 30 tahun. Ah. Gitu. Jadi dia lagi lewat mungkin dari Singapura ke Australia, Dari Singapura. lo cegat di sini. Di Singapura. Jadi maksudnya nggak ribet itu ya, paling permintaannya apa, paling pasti bir ya. Standar lah ya. Standar. Kalau soal makanan, kalau mereka mintanya semua makanan bisa, aku minta pedas ya udah pedas Kasih. aja. Ya. Oh nggak lo kasih pedas lah ya? Ya semua nggak mau pedas ya. Udah. Ya, Kasihan aman kalau lah. diare sih emang ya. Iya. Itu. Dia orang bule jarang diare, friend. Kalau band-band Kata Indonesia siapa, kan Pren? Diare ini diare, masuk sini, malah Pren. gampang. Gitu. Di Indonesia- Gua kira diare penyakit orang Indonesia doang, friend. Kan Malah gampang mereka ya kalau anu. Nah ini contoh lah ya, kan ada ruang rupa kan, Ya. juga sering. Iya, iya. Tapi kalau yang datang bukan ini, bukan punkers lah ya. Ibaratnya seniman-seniman bule Seniman, dari Belgia, Belanda, iya. Turki Amerika segala Latin. macam. Pernah suatu hari sama Ade Darmawan dikasih nasi goreng, Bren. Oke. Nggak cocok. Malam-malam, yoi. Apul dikasih Iya, iya. pedes-pedes. Besoknya pada ngantri di toilet, Bren. waduh, boy. Very spicy. Ini Indonesia, wah. Makanya gimana pas di Malang kan ibaratnya kan. Wih, dari Toaster dulu dah. Toaster. Di band Toaster berapa orang tuh ya waktu itu ya? Cuman 6 Oh, orang. nah. Hanya bandnya doang ya? Bandnya aja. Nah, itu mereka kayak ini produksi sound segala macam itu. Mereka nggak terlalu nuntut kayak aku menghandle band-band Indonesia. Oh iya. Ya seadanya tapi keluarnya itu bisa luar Maksimal. biasa itu. Tapi bagus keluarnya. Bagus banget. Oh, Kan jadi- yang nonton sampai Segidok nonton. Oh iya, pastilah. Enggak, maksudnya dia nonton nggak main loh. Oh gitu. Oh, Segidok Toaster emang ya. datang, iya. Dia nonton ya Pogo, Skankin. Gila itu yang ibaratnya yang mogoin Toaster aja lihat semuanya. Ya saya gidok sebelah gua ya. Gitu pasti kan. Soalnya waktu itu aku tawarin mereka main untuk membuka Toaster, dia nggak mau, aku nonton aja. Sampai begitu ya. Dahsyat juga lo, Frank. Itu mereka siapa ininya, Bren? Apanya? Berenam itu jadi engineer juga personil sendiri gitu ya? Tanpa soundman. Soundman dari Tanpa, mereka iya. sendiri. Iya. Mereka set sendiri. Ya sama kayak lainnya lah, kayak Big Day The Kids Table sama. Oh, gitu. Jadi emang gila ini bener-bener DIY gitu ya ternyata Wah, ya banget, Toaster ya. banget. Gue pikir Toaster itu emang bandnya produksinya udah dahsyat segala macam. Tapi lu bilang tadi keluarannya bisa luar biasa gitu. Ya, mungkin- pakai apa dia? Mereka malah nggak pakai efek, hanya sekedar colok aja di head cabinet. Tandanya skill tuh, Bren. Ya itu loh, itu yang perlu kita pelajarin itu. Ya itu dia kan, barang-barang dari kita bunyinya malah tetap lebih bagus ya kan. Paling kan mereka cuma bawa gitar aja, paling efek apalah, nggak kayak kita lihat teman-teman kita. Iya, iya, iya. Wah, ribet banget ya. Iya, sama ya. Jadi gue juga pernah ada ceritain di Bren apa International Noise Conspiracy ya waktu itu datang ke sini. Yang buka bandnya ini, bandnya Omar. Das Rockefeller ya gak ya? Jo Gue udah soundcheck udah cakep. Dateng lah ini si siapa sih? Ya. International Noise Conspiracy. Ngelihat setnya gitu. Fucking shit, sifat diganti Bren semuanya Bren. Pulang balik. Oke. Gua yang kasihan kan jadi Death Rock Iya, kan jadi udah belauran ini. doi. Nah. Death Rock belauran pas doi juang gede. Yang tadi ngebalikin itu manajernya, Bre. Manajer masih ini. Udah gitu mereka kan pakai kaos-kaos band biasa gitu ya. Ada apa? Gua bilang, "Wah, ini kru-krunya nih pakai kaos band." Ya kita kan belum aware sama muka-mukanya ya, karena banyak banget orang. Mereka ngeset sendiri. Tek ngeset. Habis ngeset mereka ngajak silam. Ganti kostum. Lah, orangnya yang tadi juga. Aja gue terinspirasi itu. Makanya tuh pas Toaster ternyata emang begitu ya. Jadi udah budaya turnya begitu ya tandanya ya. Malah mereka banyak personil cabutannya. Loh, berarti gonta-ganti gitu? Jadi waktu aku datangin Toaster pertama, setahun atau 2 tahun kemudian Kemudian itu lupa aku lagi. kan datengin Big Day The Kids Table, personilnya sama. Masih?
Dua personil sama. Oh, ada personel yang sama dari Big J. Dan ternyata mereka masih ingat aku gitu loh. Kamu, oh, you remember me? Tuh, kok malah dia yang ingat aku. Lalu bilang kagak ingat ya? Ya, memoriku kan terlalu kecil, Jim. Bukan terlalu kecil dipakai yang kagak-kagak. Terlalu banyak virus ini. Itu lo servis apa aja brand toaster sama The Big gitu. Ya, mereka mintanya apa, tapi ya nggak serumit yang kita bayangkan. Lo tuh sampai lojak nongkrong di Malang kemana-mana gitu? Ya, paling kita ajak nongkrong kemana. Kehidupan malamnya gitu. Enggak sih, mereka Enggak juga. hanya yang penting bir harus ada. Gitu. Lebih pada itu doang ya standar ya. Kirain lo. Yang Boleh dong ini cewek-cewek Indonesia. Enggak. Yang hancur itu total chaos yang hancur. Gua kenapa tuh total chaos? Ya kan panggungku dirusak penonton tuh. Oh iya. Hancur itu. Jim. Udah, gimana panggungnya dirusak? Berarti Iya. nggak main dianya? Nggak jadi main. Udah ngeset alat. Terus dibubarin sama polisi itu kan. Gara-gara? Ya rusuh penonton naik semua kan sebelumnya. Jadi total chaos itu selama di Indonesia itu jarang manggung jadinya ya. Iya. Dia kan terus beberapa kota kan chaos semua kan. Kan itu kan dia datang ke sini udah 3 kali ya. Yang kedua itu yang di Jakarta nggak jadi main, di Malang nggak jadi main. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang pertama juga kan kan di Bandung. Oh, di Bandung tapi sukses. Ya lancar. Oh, Yang ketiga kemarin pas di Bali sukses. sukses karena kan di Bali 2 kali sukses. Oh, oke. Tapi keren ya, doi kagak kapok ya kesini ya. Nggak kapok. Dahsyat tuh. Karena yang ketiga kemarin tuh malah rutenya di Indonesia semakin banyak sampai ke Medan, Batam. Anak-anak Sampai total sana. chaos gimana tuh, Pren? Ya mereka ini sama aja dengan kita gitu. Oh. Yang maksudnya untuk kita ngomongin sekelas dia ya yang hitungannya udah mendunia. Sekelas kayak di Indonesia ini ya kayak sekelas aku gitu loh. Oh. Jadi mau kemana-mana nyuante mau dikasih studio pun atau wah enggak Yang kasih tidur di mana, Pren, total chaos, Pren? ya tetap hotel lah. Tetap hotel. Aku menghargai dia kan aku ngefans juga sama dia. Oh, iya pasti, Pren. Masa aku apa menelantarkan fanku idola aku. Benar. Iya, nggak mungkin loh. Soalnya kata sampai dikasih tempat di kos-kosan katanya di kota lain kan. Iya, kota-kota lain. Tapi mereka nggak komplain. Yang Nggak penting komplain, ada bir gitu. Skut. Jadi aku pertama kali jemput dia itu baru ketemu di bandara. Sudah siap birku gitu. Itu aja ya. Lebih pertama langsung itu. Ya, udah nanyain birku. Birnya aja. Emang berapa banyak sih biasanya kalau Waduh, mereka itu? ya unlimited lah. Habis gini. Oh ya? Buka. Dan lu biasanya nyetok berapa kerat? Ya banyak. Banyak, Lupa. Bro. Karena kita sendiri kan juga minum. Bingung juga kan. Lokasi produk lokal kan, Peng? Apa? Nggak ciu atau apa gitu loh. tes-tes. Mereka nggak kuat Jim. Iya, Nggak kuat. kurang universal mungkin, Jim. Ya sebenarnya orang bule itu meskipun kelihatan garang, tenggorokannya kalah lah dengan kita ya dikasih pedes dikit nih, mencret lah. Ya kalah sama kita itu masih kalah. Ya bener, paling bener ya bir udah paling. Udah bir itu udah mentok udah. Nih, ciu nih pas sebenarnya. Wah, emang fermentasi kita emang brutal sih Iya, soalnya. brutal banget. Takarannya kagak. Apaan aja di kemek kita, friend ya kan. Takaran eksperimental, Nah, Pren. kadang air aki aja masih ada yang kemek, friend. Pil disemprot baygon aja laku. Ya kan? Aldo, alkohol doang. Aldo, alkohol doang. Aduh, itu. Kalau Berat tuh. kalau ya band ini band lokal ada tuh, Dead Rockefeller, Murtad, murni tanpa dicampur. Oke. Itu Kacau, kosakata baru. Iya. Gile. Dicampur. Kalau gitaris lu apa dulu, Jim? Oli Samping. Oli Bajai. Oli Samping. Oli Bajai. Oli Bajai. Sadis banget ya. Kubil. Gue tuh udah anggur yang hitam banget itu. Udah Oli Sadis. Dia ini si Kubil dikasih Iya. dikasih
John minum, nama ininya kan krunya si Jono. Iya. Dikasih minum. Apaan nih? Oli bajai. Oke. Gue kasih. Buset deh kayak bajai ganti oli tuh yang netes itu. Oh iya kayak oli bajai ya warnanya. Bak main lagi. Padahal new wave padahal ya. Kayaknya new wave. Hancur tuh. Tapi cocok tuh Kubil emang kalau nongkrong sama lo cocok tuh, friend. Iya. Kubil, lu, Giok tuh kalau nongkrong mendingan kita cabut. Ya pas sama Giok cocok dong ya. Bahasanya beda nanti. Tapi deh, orang-orang luar kota tuh yang misalnya tur ke Malang langsung nelpon lu tuh siapa aja, Peng? Oh, banyak Kak. Kadang ya konyol juga gitu. Kalau kita ngomongin genre ya hampir semua genre kalau ke Malang ngontak aku. Karena itu. RT-nya doi nih, Bro. Wali kota, wajib lapor. Kan RT wajib tanpa lapor. pangkat, wali kota tanpa pangkat. Bisa dikatakan aku ini 10 orang yang mudah dikenal gitu. Setelah wali kota mungkin ya. Kita pernah main sama Upster juga kan, lu kan pernah kayak gitu ya? Pernah. Jadi dulu tuh sama adalah salah satu penulis di Kota Malang. Upster mau manggung nih, Sam di ini Kota Malang. Oh, gua tahu tuh. Openingnya Jimmy Demendah tuh. Udah lo warung ditempelin brand buset gitu kan new wave ya. Buang ya, gua mah demen aja gua. Ya pas kita main di Kemang itu ya. Iya, Ya aku nggak sadar sih. Seperti kapan, biasa. Ngobrol juga arahnya kemana-mana. Baru gini nih baru nyambung banget nih, iya kan? Jadi terkuak kebohongan gue. Terkuat. Penjatku jadi terkuak ini. Kagak lah. Justru yang jujur itu ketika nggak sadar. Makanya aku pakai kacamata biar nggak kelihatan bohong. Biar bohong gue nggak. Ada yang kocak lah. Gaut tur mampir ke Malang. Tetep harus ada begundal nih, gue bilang. Oke. Main begundal kan, Bu. Kita main yang endingnya doi. Wah kalau kita terakhir sepi. Ya, benar. Tiga Tahan terakhir ya. Iya, kan? Doi main, muntah kan doi. Wah, naik lagi. Wah, pasti saya loncat, Bang. Mendarat di muntahan doi. Wah, kayaknya kepleset, Bang. Waduh, gue bilang, aduh. Tapi bangun lagi kan? Bangun lagi, oke. Masalahnya muntahnya kan gak sedikit, Bang. Dia beri lagi. Dan next yang kedua adalah gitaris lagi. Serak, waduh. Goks dia gue bilang. Seru banget ya malam itu. Gue bilang, gak inget lagi lo apa-apa. Ya inget lah, Dikit-dikit ya. Ingat karena diceritain juga doi paling. Kacau, Fred. Bener berarti. Dia kudu terakhir. Kalau dia sebelum mah ya kan, waduh berantakan itu, Bro. Ya kocak nih. Kalau ini kan lagi teler lucu kan. Wah, gitarisnya sangat serius. Ya, siapa namanya gitaris waktu itu? Celeng. Set nama. Kan dia jarang bisa menggok. Kalau udah lari kan. Jadi Freddy seneng banget kan, wah gitarnya keren banget nih, si Celeng mantep kan soundnya. Freddy gini, wah Mas, mantap tadi, gue suka banget soundnya gini gitu. Komplimen dari luar. Kalau ayo kata Bayu, ini nyebut mapan atau apa itu, wah tersinggung loh, nggak begitu, musik itu nggak seperti itu, musik kami kan Freddy bingung. Gue tadi ngomong apa ya? Ini Freddy. Sering kali dia gitu. Serius ya. Si Celeng itu tuh. Kalau nggak kita bertengkar. Besoknya kemarin ngau ngapain? Ya. Gue bilang udah tinggi juga, udah tinggi, cuma chaos tuh. Pas Jawa main ke Malang tuh, aduh, yalah. Dahsyat juga tuh ya. Terakhir yang ini lah kita ya. Sinkronis. Doi dateng. Ya sebenarnya aku pas kamu keluarin lagu Putar Tidur di Mana-mana yuk, aku langsung aku banget ini, gitu loh maksudnya. Karena aku gampang tertidur gitu loh maksudnya. Iya, abis manggung di Sinkronis cuma geletak di depan. Gampang aku tertidur itu. Entah itu mabuk atau enggak itu. Wah ini aku langsung
wah ini aku banget ini lagu ini. Emang buat lu itu, Peng. Emang gue bikin buat lu. Meskipun zaman dulu masih seneng gadol-gadol truk gitu, Oke. ya aku masih bisa tidur di truk, masih bisa. Sampai hari ini pun meskipun ada drum bunyi di depan, bass drum kalau ngantuk ya ngantuk aja kan. Pelor juga berarti. Sama, bro. Ya kan? Jadi, Kalau nempok molor. Iya. jadi ada momen lu yang kata lagi tour ya. Gue masih siaran waktu itu. Kamu masih ini lagi siaran. Gue mampir ya. Oh ayo Peng. Mampir ke Sarina, friend. Yes. Itu di tempat tangga kita. Oh iya, nongkrong. tangga, ya. Iya kan. Itu biasanya itu pasti akan diomelin sama satpam Iya. kalau nongkrong di sana. Tapi karena tampangnya lu habis tour, brutal, satpamnya gak ada yang deketin. Kocak banget tuh. Itu gua di situ. Wah, ini kalau kita diusir kita pindah ya. Oh ya udah pindah aja. Enggak diusir-usir. Oke. Sampai jam 11 gak diusir-usir. Dan yang jaige nongol gigi kan mau wawancara. Wah itu momen the best gua tuh Peng. Lu masih inget gak jangan? Iya, inget kan lo ya? Dikit-dikit setelah kamu cerita tadi. Setelah diceritakan. Nah, tapi Arman kan nice boy banget. Itu salah satu musisi yang nice lah ya. Tuh lagi wah, lagi ketawa kayak tadi gitu. Wah, tiba-tiba Arman. Bro, apa kabar? Wih, Mam, wih, kenalin kawan-kawan dari Malang. Begunda Lawak Waru. Wih, halo, apa kabar bro? Gue lagi pada wih, kayak yang di TV katanya. Duinya udah ramah banget sih. Sempet nongkrong dia, ya 5 menit lah. Tapi buat gue itu momen the best tuh. Anjing. Ada Arman di sebelah gue ini Cipeng, Begunda Lawak Waru, Entim. Wah, lagi oks nih gue visual. Itu dahsyat tuh, friend. Jarang-jarang tuh momen-momen. Kayak kita foto berempat sama ada gue, Malau, lo, Ardito. Sama itu momennya. Momennya sama. Jaim itu, friend. Tapi gue lebih bersyukur, friend. Kenapa? Nggak disebut, oh yang ada di TV itu. Iya. Ya. Tapi aku udah batin dari awal, pas lihat, oh Jimmy, iya. Ya pernah waktu itu aku lihat TV lah, maksudnya. Kan anakku juga asal aja kan. Wih, temennya Jimmy ini. Gue ngeliat muka dia tuh kalau lagi di warteg sama di apotik udah friend. Iya, itu aja. Iya. Gue sorry friendnya bukannya gue nggak Ya. itu. Tapi nggak jadi ansip kan? Enggak. Oh, jadi biasanya kan. Gue pernah suatu saat tuh di apotik Fatmawati, gue inget banget tuh. Nebus ogam buat mertuaku, lagi nebus boat ya nggak? Wah ini lagi ini sanggung bion gue inget apa gitu ya. Terus gue nengok muka dia, gue ketawa sama dia. Wah, kenal Mas? Wah itu temen gue tuh yang itu tuh. Gua bilang. Jadi sambil ngasih obat kita ngebahas Malau. Itu kawan gue, bro. Pernah sekosan sama saya. Oh iya bener, oh iya. Gue bluffing, padahal gue cerita serius, pasti dia merasa gue bluffing. Anjing so kenal nih si mas-mas nih sama orang yang ini nih. Tapi lu oke lu, Peng. Lebih kepada ya, lu bisa bikin event juga. Ya. Lu emang basicnya apa dulu? Enggak sih, aku sebenarnya Sekolahan kalau basic sekolah cuma sampai SMA. Maksudnya gini loh, aku pengen selalu mencoba untuk kayak bikin event ya, gimana rumitnya. Jadi kan akhirnya sampai hari ini pun aku nggak punya rider gitu untuk bandku sendiri. Karena kalau aku bayangin semua aku yang menghandle mereka, wah ribet banget pakai rider lah dan sebagainya. Ya aku sih mencoba itu aja sih. Jadi kayak tour ya paling kita berangkat berenam personil sama kru 1 gitu aja. Dan itu rutin setiap tahunnya aku rutin tour. Wah tahun ini sebenarnya ada rencana nggak nih sih? Ada kan harusnya aku keluar album April kemarin harusnya. Jadi belum keluar nih sampai sekarang? Belum, dipending dulu. Oh emang menunggu momen lah ya? Nunggu. Bukan nggak bisa launching ya, nggak seru juga sih. Oh iya. Gak enak juga launching Iya. online. Kalau konser-konser virtual ini menurut lo gimana? Ya aku sih kurang kan. Meskipun pernah sekali, itu pun nggak enak nolaknya sih sebenarnya. Oh pernah juga? Sekali ya. Sebenarnya lo pengen nolak ya sebenarnya ya? Pengen nolak, cuman kan nggak ya yang bikin acara anak-anak sendiri. Mereka juga ngandalin
viewer dari bandku. Oh, Ya, itu. Aku nggak bisa nolak. Nah itu rasanya gimana ketika lu tampil virtual gitu? Ya jadi kayak latihan biasa, nggak seru lah. Latihan biasa. Kita biasanya muntah-muntah di panggung ya. Nggak enak gitu, kita nggak bisa muntah. Nggak bisa muntah. Ngerokok nggak bisa ya. Ya nggak seru lah, jadi ya itu aja. Ya lah nggak bagus itu virtual gitu. Tapi memang yang pertama virtual gitu seksi friend ya. Apa? Seks virtual. Ya kalau kita nontonnya pakai VR ya enak lah. Kita goyang-goyang gini bisa dari susu ke dari susu. Kan bisa kita kalau kita goyang kepala aja udah pindah ke susu, pindah ke memek gitu. Tokai. Tapi ini sebenarnya masih intens nih ya, Begundal masih. Ya rencana kan kita juga mau tur juga. Ya sebenarnya kalau tur itu merefresh kita sendiri sih sebenarnya. Karena kan kondisi di luar kota juga Ya. selalu ada cerita baru lah. Selalu ada cerita baru. Ngomong-ngomong cerita nih, Peng. Ini tur lo kan udah puluhan kali, mungkin ratusan kali lo tur ya. Kalau tur lo Ya. nggak pernah Ya, deretan kotanya pas Sumatera aja lo sikat minimal ya? di atas 10 lah. Sekali tur tuh. Sekali tur. Keren lu kayak itu Pak. Minimal. Mana yang paling berkesan tuh, Peng? Masih Kayaknya semua berkesan, Jim. Masalahnya memang- sampai aku yang dilaporin polisi, sampai aku ditahan kan. Pernah juga. di kota mana tuh, Fred? Banjarmasin. Di Banjarmasin. Ya di rumah tempat asal istriku kan. Oh. Gitu. Jadi aku udah pamitan ke mertuaku mau pulang, malah habis maghrib karena sore pamitan, habis maghrib aku ditangkap polisi. Kasusnya Gara-gara? apa? Ya panitia tak mukulin. Wanita dipukulin. Panitia tak mukulin. Waduh. Ya kan tiket nggak dikasih, terus gimana? Oh gitu. Oh berarti ketika lu bikin 10 kota, emang ini Ya itu pas waktu itu kota terakhir. wah kurang ajar berarti tetap selalu hubungannya sama IO juga lo Ya ya. EO komunitas lah. Iya, yang kita kan udah nyiapin 10. ya udah selesai semua yang kota terakhir. Ini Tiket kita nggak di bergantung sama pergaulan lu juga tandanya nih, Peng ya? apanya? Iya, maksudnya dengan Oh, iya. jalur Aku masih pakai jalur komunitas sih. Belum pernah pakai sponsor rokok ataupun apa, belum pernah selama ini. Belum. itu lo emang anti sponsor gitu. Bukannya anti ya, sponsornya nggak mau. Bukan anti, kalau ada yang sponsori ya nggak kita apa-apa ya. semakin leluasa malah. Mungkin bisa sampai Papua juga. Ya kalau ada sponsornya. Ya berarti lu sampai Kalimantan udah, Sulawesi. Udah, ya pokoknya yang belum Papua. Maluku, Flores belum. Ini udah band Nusantara ini. Ibrahim. Karena menyerang Jakarta kan susah juga. Antriannya ini loh, Bo. Lah, lu kan udah berapa kali main di Nah, Jakarta? Iya memang kan siapa sih band-band seluruh Indonesia kan tujuan akhirnya ke Jakarta. Apanya Tapi nih? Tapi Oh, view lu bagus. menarik lu, Peng. Lu malah main Ya, aku serang pinggiran Persebaran. dulu. Aku serang pinggiran, tujuannya kan tetap Jakarta. Berarti kan pas aku nyerang pinggiran, gaung di pinggiran ini udah terdengar. Ke Jakarta lebih gampang. Nih lo, mimpi lo yang main di Jakarta yang paling gua harus main seperti ini tuh di mana tuh? Ada nggak tuh? Ya sebenarnya aku sih nggak pernah punya mimpi. Aku tuh jadi band mayor pun aku nggak pernah punya pikiran. Ayo. Minimal musisi-musisi saya sekelas kamu itu mengenal gue kan udah cukup menurutku ya. Siapa yang kagak, Fred? Gue liat MySpace apaan itu? Aduh! Kalau bandku mau ngetop aku nggak punya pikiran segitu. Itu balik lagi soal rezeki. Tapi minimal orang-orang yang penting-penting di kota Jakarta yang mengenalku itu aja udah beres. Ini udah berapa tahun yang lo apa Begundal Waru ya? Baru 21. Baru 21. Ya baru. Masih Udah ini ya udah kuliahan lah ibaratnya lah ya. ya apa ya? 21 ya. Disukai tante-tante lah. 21 tahun. Udah berapa kali? Gila. Bondong banget, masih bondong. Langsung kebayang cewek-cewek jaket kulit gua, Fred. Lu jemput tante-tante aja. Kayak ini ya. Ya, diboceng Harley.
Referensinya masih Brigitte Nielsen, Pren. Yo, Brigitte Nielsen. Ya. Ini udah berapa kali gonta-ganti nih, Pren? Wah banyak. Dramanya mungkin 10 lah udah. Udah 10 drummer. Formasi berapa berarti sekarang nih? Wah nggak pernah ngitung. Ya. Masalahnya aku juga sering main luar kota, berangkat sendiri, berdua itu sering. Karena ya modalnya mereka kan Yogi juga kayak nggak bisa datangin semua. Aku aja yang kesana. Lo berdua jadi personil dari kota. Ya kadang tersebut? aku sendiri yang kesana. Jadi ntar ada pengiring Sendiri di juga sana, lu ya? japanin. Ya kan aku punya personil tiap kota. Anjrit. Cie, ini gokil juga. Nah, nih. itu loh. Boleh gue tiru nih yang ini. Iya toh. Anjrit. Ya personil Gundalawaru tersedia di kota-kota yang akan kita tuju. Chuck Berry nih friend, ini friend. Oh, yo itu. Kota mana aja tuh, Pren, yang udah ada? Ya sering Jin, aku sering datang sana sendiri kayak Manado ataupun apa. Sering. Ntar orang Manado yang ngiringin lu. Nah, ya kayak kemarin yang main di Bulungan tuh kan modal kecil karena kayaknya acara komunitas juga loh. Aku malah disuruh sama panitia, udah kamu aja berangkat sendiri. Nanti. Cuman kan aku nggak enak kan. Gitu. Akhirnya aku ngajak basisku. Ya di sini udah main full formasi. Udah disiapin. Ya enggak, ya kita sendiri yang nyari. Kamu mau nggak bantu kami main Kawan-kawan lagu tuh apa? ibaratnya. Sebisamu gitu aja udah. Berarti lu spend berapa hari kan buat Ya enggak, ya enggak usah Pada- latihan. Nggak usah latihan. Ya cukup kamu aja lah yang latihan, karena aku cuma nyanyi soalnya. Makanya aku dari dulu sampai hari ini aku nggak pengen menciptakan lagu yang rumit itu nggak pernah. Biar aku lebih banyak gaji buta lah. Jadi itu orang Cara teman-teman nyanyi. itu. Yang nyanyi kan penonton. Iya. Kalau penonton dilibatkan dalam sebuah pertunjukan kan sangat senang. Daripada kita main gini. Tapi totalitas. penonton nggak tahu apa-apa. Wah, Tapi ini ya. Ini ada insert dari apa pas lagi Cipeng featuring Morfem waktu kita main di Malang. Iya. Peng, lu mau lagu Morfem pada yang apa nggak? Atau kita mau lagu cover version luar? Siapa kayak band punk gitu? Aku nggak usah, lagu Morfem aja tertidur. Ya. TDBK Ya. dia suka. Oke, TDBK. Oke, datanglah dia. Kondisi masih sadar kan? Oke. Tuh, Cun, Pren suaranya. Dulu kata, wah saya bilang si Cipeng nggak bisa nyanyi. Tuh tertidur. Anjir, Kamu gua tahu nggak? Sebenarnya aku dari awal itu aku pengen bikin band pop gitu. Oh, British pop. British pop. Ah, lu gila. Karena aku dulu dari dulu sampai hari ini aku sangat suka banget dengan British pop. Oke. Berhubung wajahku nggak ngepop, ya jadi bikin ya pilih yang British punk aja lah. Ntar muka lu udah ngepop, berhubung gua belum British. Ada aja ya. Ya itu aku sadar diri lah. Aku nggak wajahku nggak terlalu ngepop ya. Udah pang-pangan aja. British. Pas lagi soundcheck, mantep Pren. Wah keren nih Peng. Pas main ya kan, Ah. temponya dicepetin ya. Wah ini maksudnya semana Peng? Doi minta dijemput. Dia ngomong sama Freddy tuh tak segini gitu. Oke udah. Sama gue juga. Jam dicepetin. Cepetin semana. Cepet Pren lagu ya. Cas, udah segini cepet tuh. Beda sama soundcheck. Sama ya. Gue kata Doi megang main kan mic kan. Udah, umatnya Doi dong di depan. Wah anjing. Iya, udah. Ya lah. Keluar aslinya tuh. Ngepop Ya. waktu zaman soundchecknya udah hilang, udah nggak ada. Anjrat, Cipeng anjing. Gue bilang. Kalau aku sedikit putih aja lah, udah aku udah bikin band pop ya. Doi udah. Karena wajahku nggak ngepop ya kan ya aku sadar diri lah. Sampai di atas udah tuh akhirnya tidur dimanapun versi begundal lagi udah. Dahsyat tuh Pren waktu itu ya. Ya, Oke, Pren. Seru aja. Wah seru banget. Lo berarti emang suka kolaborasi juga pengen. Ya rata-rata sih Tiap- nggak tahu ya. Anak-anak Jakarta pada main sana Sering. Lo? Sering. kolaborasi. Ya aku pernah sih ditawarin waktu itu ada Segitop sama SID main di Malang. Aku ditelepon sama panitia gitu. Bisa nggak Gundalawaru main di
acara bisa minta rate tak kasih. Wah, budget kita nggak segitu, gini. Pokoknya intinya minim banget lah. Ya. Alasan dia, ya kan nanti bisa membantu mempromosikan bandku. Mbak, aku tanpa main di situ bandku sangat top. Gitu itu. Ya, keren. pantang merendah gitu. Pantang merendah. Benar. Aku nggak butuh itu ngetop. Benar. Cari band-band lainnya yang pengen eksis dengan Itu. cukup dengan budget segitu. Gitu. Tapi aku datang ke sana. Nah, datang ke sana, ya nggak taunya anak-anak segidok minta, ayo nyanyi di atas bang. Naik. Iya, malu panitia. Cacik. Akhirnya lu naik lagi. Ya aku mah naik cuman sama Segi. Soalnya kalau gua ke Malang, gua sama Gundal nih, wah siap-siap nih friend ya. Die hardnya lebih beda gitu. Ya konyol aja lah. Tapi selalu menghibur. Gua lihat intinya sih itu sih. Gua demen banget sih. Tapi setahu gua aja kalau gua baca ya kan Malang itu bukan kota rock sama metal, friend sebenarnya. Ah, iya. Ya dulu, Bang. Dulu, Iya. era-era 70-an lah ya. Era-era Kalau 70-an. sekarang udah nggak ada lagi mereka tuh. Ya kadang aku miris juga ya dengan kotaku ya. Yang selalu digembar-gemborkan barometer musik rock. Iya, bener. Ya toh. Ya sekarang mana hero-nya untuk musik rock di Malang? Nggak ada gitu. Sedangkan band-band luar kota nyerang kota Malang diserang gitu. Ya akhirnya kita hanya sekedar barometer penonton musik rock. Nonton aja Jim. Mana hero-nya ini nggak ada. Ya lu friend sekarang. Iya, Ya, lu masalahnya aku nggak dianggap musik rock, Jim, di sana, Jim. Punk rock. Ya, mereka loh yang aku main di mana itu radio show itu, aku di-cut gara-gara aku bukan musik rock, loh. Sama panitia lokal loh. Oh. Ini Iya, radio show radio show. di Malang. Akhirnya kan yang Salah. protes Buluk waktu itu. Oke. Protes Buluk. Protes karena dicoret kan? Dicoret karena menurut mereka bandku bukan band rock. Sekarang nih ya, legenda kota Malang dah ya. Ucok Aka lah ya. Pasti kan. Ya. Pertama di itu ini kan Ucok Surabaya, awal dari Kali Malang Asih. kan, baru dia ke Surabaya. Masih Pertama. rumahnya di Malang. Masih di Malang kan. Sylvia Sarce. Ya, Next ya lu, friend. ya nggak tahu ya. Ya, lu mungkin nggak terasa, aku udah lupa. Pasti kan. Iya. Oh, dia pasti begitu. Tapi semua akan mencatat seperti itu, friend. Ya, biarlah mereka mencatat. Yang penting aku masih enjoy dengan kondisi yang saat ini. Mau ngapain lagi? Cakep tadi tuh buat ending tuh. Yoi. Biarlah mereka mencatat. Iya. Thank you banget Tim Tem ya. Iya. Udah mampir ke Ngobrils. Ini membuat kita Ngobrol semakin kagak jelas. diaduk-aduk di obrolan kita nih, Bre. Iya. Thank you, Bre. Siap. Terima kasih.